Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6558, 3 Fenomena Aneh. Saudaraku, apa yang kau katakan benar-benar menyakitiku. Chen Hui memegang dadanya, tanpa kesakitan. Chu Feng tidak tahu apakah Chen Hui berpura-pura atau memang benar-benar merasa tidak enak badan. Namun pada saat itu, cahaya putih tiba-tiba muncul di telapak tangan Chu Feng. Chen Hui juga melihat ke arah sana. Chen Hui, sebaiknya kau pergi sekarang, kata Chu Feng. Baiklah, kalau begitu saya pamit dulu, saudara Chu Feng. Sampai jumpa lagi. Chen Hui tahu bahwa Chu Feng tidak ingin dia mengetahui hal ini, jadi dia langsung melompat dari perahu. Di telapak tangan Chu Feng terdapat susunan spasial yang telah ia buat. Di dalam susunan spasial tersebut, terdapat susunan penyembuhan, dan Feng Ling saat ini berada di dalamnya. Namun saat ini, badan Feng Ling itu sedang berubah, yang dimaksudkan untuk menyebabkan fenomena aneh di langit dan bumi. Ruang susunan Chu Feng jelas tidak mampu menahan perubahan pada tubuh Feng Ling, itulah mengapa cahaya terpancar dari telapak tangan. Lalu dia dengan cepat melepaskan Feng Ling dari ruang susunan di telapak tangannya dan meletakkannya di atas perahu bambu. Pada saat itu, Feng Ling tersebut dikelilingi oleh cahaya putih yang menyilaukan, seluruh keberadaannya memancarkan aura kesucian yang tak tertandingi. Segera setelah itu, cahaya mulai menyatu dan menjadi semakin menyilaukan. Tiba-tiba, tanpa peringatan apapun, benda itu melesat lurus ke langit. Dalam sekejap, seluruh langit berbintang diselimuti cahaya putih, meskipun Chen Hui sudah melompat dari perahu bambu. Dengan kecepatan perahu bambu itu, ia menghilang ke langit berbintang yang jauh dalam sekejap. Namun kini, cahaya putih menyapu masuk dari arah perahu bambu. Hal itu juga menghalangi pandangan ke langit berbintang di lokasi Chen Hui berada. Fenomena aneh. Selain itu, fenomena tersebut cukup besar untuk meliputi hamparan bintang yang luas. Jika tidak, mustahil penyakit itu bisa menyebar ke tempat yang begitu jauh, fenomena yang sangat dahsyat. Mungkinkah itu gadis bernama Feng Ling? Chen Hui segera menyadari bahwa ini adalah fenomena yang tidak biasa, dan mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya, dia merasa kemungkinan besar itu adalah Feng Ling. Tapi saya tidak yakin, lagi pula, Chu Feng memiliki terlalu banyak rahasia. Di sisi Chu Feng, fenomena aneh yang bisa dilihatnya bahkan lebih mencengangkan, karena fenomena itu bergerak bersama perahu bambu yang dinaiki Chu Feng. Oleh karena itu, perspektif Chu Feng lebih jelas. Chu Feng mendongak ke arah cahaya putih di kehampaan dan menyadari bahwa itu bukanlah cahaya murni. Ada sebuah objek mirip bulu yang melayang di tengahnya. Bukan, itu bukan bulu, lebih mirip biji dandelion, tapi berbeda. Secara keseluruhan, ini sangat indah. Tentu saja, hal itu juga mengandung rasa kesucian, tetapi tanpa penindasan apapun, seolah-olah melambangkan kemurnian. Wow, fenomena ini sungguh luar biasa. Tepat saat itu, suara Egi terdengar di telinga Chu Feng. Namun, ini bukan transmisi suara. Ternyata itu adalah Egi yang membuka gerbang roh dengan sendirinya, keluar, dan berdiri di samping Chu Feng. Di atas perahu bambu yang melaju kencang menembus langit berbintang, Chu Feng dan Egi berdiri berdampingan, keduanya menatap langit berbintang yang diselimuti cahaya putih. Pemandangan ini cukup indah, namun setelah menyadari bahwa Egi telah muncul, Chu Feng mengalihkan pandangannya dari fenomena aneh yang memenuhi langit ke wajah Egi. Apakah ini cantik? Chu Feng bertanya.
indah sekali. Feng Ling itu merupakan fenomena yang cukup unik. Mata Egi yang cerah dan indah selalu tertuju pada fenomena aneh di langit berbintang. Pemandangan indah tampaknya memiliki daya tarik bawaan bagi wanita, dan bahkan wanita seperti Egi pun tidak terkecuali. Memang indah, tetapi ada yang lebih indah lagi di sini, kata Chu Feng. Apa itu? Di mana? Mendengar itu, Egi melihat sekeliling. Tiba-tiba, jari Chu Feng menusuk wajah Egi. Ini dia, kata Chu Feng. Egi awalnya terkejut, lalu sedikit mengerutkan kening, tidak mengerti maksud Chu Feng. Namun, melihat senyum licik Chu Feng, dia langsung menyadari apa yang sedang terjadi. Dasar Chu Feng Bao, kau beracun, beraninya kau menggoda ratu ini? Kau semakin berani saja. Sambil berbicara, dia meninju lengan Chu Feng. Apa? Aku bahkan tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Wajah ratu saya jauh lebih cantik. Aku tidak pernah bosan memandanginya. Chu Feng memegangi lengannya, tampak seperti sedang kesakitan. Dasar Chu Feng Bao, kau sudah tersesat, kata Egi sambil mengepalkan tinjunya. Aku salah. Chu Feng mundur selangkah, tetapi masih menyeringai. Tak lama kemudian, fenomena aneh itu berubah menjadi cahaya dan kembali ke badan Feng Ling. Saat cahaya kembali ke tubuhnya, rona wajah Feng Ling menjadi sangat merah muda. Dia jauh lebih sehat daripada orang normal. Ini jelas merupakan keberuntungan. Sepertinya gadis ini akan baik-baik saja. Mungkin ketika dia bangun, tingkat kultivasinya akan meningkat. Egi memandang Feng Ling itu dan berkata. Chu Feng mengangguk setuju. Melihat Feng Ling seperti ini, Chu Feng akhirnya menghela napas lega. Tiba-tiba, sungai surgawi di kejauhan juga memancarkan cahaya merah yang menyilaukan. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, benda itu masih terlihat jelas, dan arah itu ternyata adalah lautan surgawi dan galaksi Bima Sakti. Fenomena aneh lainnya. Mulut kecil Egi sedikit terbuka, bahkan dia sendiri sedikit terkejut. Karena besarnya fenomena tersebut sama sekali tidak lebih lemah daripada fenomena yang disebabkan oleh Feng Ling sebelumnya, ia juga mencakup hamparan bintang. Terlebih lagi, dibandingkan dengan fenomena aneh yang disebabkan oleh Feng Ling, fenomena aneh yang terletak di lautan langit dan galaksi Bima Sakti jauh lebih mencengangkan dan lebih nyata. Itu adalah bunga teratai berwarna merah darah. Apakah fenomena aneh ini suatu kebetulan? Melihat fenomena aneh ini, Chu Feng memiliki beberapa dugaan. Gugusan bintang yang diliputi oleh fenomena aneh itu adalah gugusan bintang tempat Presiden Asosiasi Pedagang Seni bela diri tinggal dalam pengasingan. Disinilah Ziling saat ini mengasingkan diri. Oleh karena itu, reaksi pertama Chu Feng adalah apakah fenomena aneh ini terkait dengan Ziling. Namun, biasanya memicu anomali adalah hal yang baik, dan anomali tersebut mencakup suatu gugusan bintang. Tidak dapat mengunci ke dunia tertentu, sekalipun orang-orang dari Istana Suci Tujuh Alam atau sekte penjara tertarik pada asal-usul fenomena ini, mereka akan kesulitan menemukan sumbernya. Oleh karena itu, Chu Feng tidak terburu-buru untuk kembali mencari Ziling. Sebaliknya, mereka berencana untuk bertemu dengan Wen Sueli, Wu Baiyun King, dan yang lainnya terlebih dahulu. Namun, fenomena aneh yang disebabkan oleh Feng Ling sebelumnya ikut berpindah bersama Chu Feng, dan Chu Feng tidak ingin Jie Tianran dan yang lainnya mengetahui keberadaannya, jadi dia sengaja pergi ke arah yang berlawanan. Oleh karena itu, saat ini, Chu Feng perlu mengubah arah. Sementara itu,
tokoh-tokoh berpengaruh dari Istana Suci Tujuh Alam di Padang Bintang Abadi memang sedang mengamati fenomena aneh tersebut. Jika fenomena aneh yang baru saja terjadi itu terkait dengan Chu Feng, lalu bagaimana dengan fenomena aneh di Laut Surgawi dan Sungai Surgawi ini? Fenomena itu sepertinya bukan fenomena klan ikan Laut Surgawi. Para spiritis dunia dari Istana Suci Tujuh Alam semuanya berspekulasi. Dibandingkan dengan penghuni Istana Suci Tujuh Alam, penghuni sekte penjara tidak terlalu peduli dengan hal-hal ini. Mereka hanya peduli dengan situasi sekte penjara tersebut masih diliputi amarah atas kaburnya Chu Feng. Tak lama kemudian, fenomena luar biasa berupa lautan angkasa dan Bima Sakti pun menghilang. Namun, begitu fenomena aneh itu mereda, cahaya yang lebih menyilaukan bersinar dari lautan surgawi dan galaksi Bima Sakti. Kali ini, bukan hanya para spiritualis dunia dari Istana Suci Tujuh Alam yang mengubah ekspresi mereka secara drastik, bahkan tokoh-tokoh berpengaruh dari sekte penjara pun mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Karena cahaya ini pun merupakan fenomena yang luar biasa. Namun, area cakupannya jauh lebih luas, sebenarnya meliputi seluruh Laut Surgawi dan Sungai Surgawi. 3 fenomena aneh? Bahkan ekspresi Jie Tianran pun tampak gelisah saat ini. Dan kultivasi kita berakhir, sampai jumpa di kultivasi kita berikutnya di dunia novel.